Udah ada yang masuk, Pak? Oke, ini agak sepi ya pesertanya ya. Kita mulai aja berarti gimana kesepakatannya? Tunggu 5 menit. Berapa menit? 5 menit? Coba Jarkom ulang lagi ya, Mas. Ini baru tim pengembangan semua ya kayaknya. Iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya sudah menunggu. Kita tadi beri waktu sekitar 5 menit ya untuk menunggu teman-teman yang lain bergabung. Tapi sekarang kita mulai saja kegiatannya. Selamat siang, Ibu dan Bapak sekalian. Selamat datang pada kegiatan Brown Bag, Pusat Kedokteran Tropis. Ini adalah suatu kegiatan di mana kita bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi ilmu. Perkenalkan, saya Arka dari Pusat Kedokteran Tropis yang akan memandu jalannya Brown Bag pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Iris Andono Ahmad yang telah mendukung jalannya Brown Bag ini. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu dan Bapak, staf pengajar, tenaga pendidikan dari FK KMK UGM, serta Ibu dan Bapak peneliti dan staf dari berbagai pusat kajian di bawah FK KMK UGM.
Nah, di kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Utsamani Cynthia Mena, atau yang akrab disapa Mbak Uca, terkait dengan publikasi beliau dan tim yang berjudul Scaling Up Public Health Interventions, Case Study of the Polio Immunization Program in Indonesia. Ini publikasinya bulan Maret 2021. Mbak Uca adalah salah satu research assistant di Pusat Kedokteran Tropis UGM di Pokja Cross Cutting. Kemudian beliau ini meraih gelar masternya di bidang public health dari UGM itu pada tahun 2017. Kita akan mendengar dari Mbak Uca tentang sejarah strategi imunisasi dan eradikasi polio di Indonesia. Mulai dari tahun berapa Mbak? 1988 ya sampai 2018. Nah, kita bisa lihat nanti dari ceritanya Mbak Uca, apa saja tantangannya ketika melakukan scale up dari suatu intervensi medis. Kemudian ada tantangan-tantangannya tentu yang dihadapi oleh pemerintah kita. Terlebih lagi dulu kan sempat ada perubahan sistem dari sentralisasi jadi desentralisasi dan lain-lain, itu akan dikupas tuntas oleh Mbak Uca. Nah, saya memberikan waktu 15 menit kepada Mbak Uca untuk mempresentasikan. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa, mungkin, tapi kalau bisa jangan lebih dari 20 menit ya Mbak ya. Baik, saya persilahkan kepada Mbak Uca. Thanks Mas Arka. Saya share screen ya. Bentar. Oke, makasih ya Mas Arka dan rekan-rekan semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya kok agak canggung ya. Anyway, saya mewakili tim proyek polio saat ini mempresentasikan hasil salah satu publikasi kami yang udah accepted begitu. Ini judulnya terkait scaling up polio immunization program di Indonesia. Jadi sebelum saya share terkait paper yang sudah publish, mungkin saya mau sedikit memberikan background terkait proyek yang sebetulnya kami lakukan. Kenapa kok kami mempublikasikan hasil temuan kami. Anyway, sebelumnya catatan saya kelihatan nggak ya Mas Arka? Ini normal kok Mbak, seperti yang ini nggak kelihatan maksudnya. Ya. Siap. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi sebetulnya proyek ini biasa disebut, kalau di Tropmed biasa kita panggil proyek polio gitu lah ya, gampang. Atau juga sebetulnya kalau secara global itu biasanya disebut dengan STRIDE Project. Jadi merupakan sebuah konsorsium 7 negara yang leadingnya adalah dari Johns Hopkins University. Nah, 7 negara yang ikut terlibat yang lain itu merupakan representasi negara-negara dengan kasus polio yang berbeda-beda. Jadi misalnya ada Afghanistan juga yang tergabung di proyek ini begitu. Nah, Afghanistan ini merepresentasikan negara yang saat ini masih ada kasus virus polio liar, begitu. Terus juga ada beberapa negara lain seperti misalnya Bangladesh, Kongo, terus Ethiopia, Indonesia, Nigeria, begitu ya. Terus proyek ini sebetulnya juga berjalannya cukup lama, jadi sudah dimulai dari 2018, harapannya nanti bisa diakhiri 2022 untuk tujuannya sendiri untuk mapping, jadi untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang bisa didapatkan dari inisiasi ERAPO. Jadi untuk singkatnya program eradikasi polio itu biasa kami singkat dengan ERAPO begitu ya. Untuk tahu pembelajaran-pembelajaran dari ERAPO, terus bisa packingin pengetahuan tersebut, terus juga terakhirnya bisa mendiseminasikan, jadi bisa bermanfaat untuk khalayak banyak begitu. Di 2018 ketika kami memulai studi ini, itu kami melakukan pengumpulan data. Nah, hasil dari pengumpulan data tersebut salah satunya kami publikasikan melalui artikel ilmiah yang screenshot-nya ada di sini ya. Jadi timnya ada, ini saya mewakili Pak Yodi, Pak Doni, juga Mbak Lutfi mungkin untuk mempresentasikan paper pertama kami. Nah, di luar ini sebetulnya masih ada juga paper yang ongoing begitu, masih under review.
ada 2 paper yang masih under review. Jadi yang satu yang sedang proses reviewing itu terkait sustainability pembelajaran ERAPO. Terus yang lain itu terkait bagaimana ERAPO sekarang di situasi pandemi begitu, intinya itu. Nah, mungkin sekilas dulu kenapa kok saya sekarang mempresentasikan yang scaling up public health intervention yang ERAPO ini. Terus kenapa juga ada satu lagi terkait sustainability. Karena sebetulnya di proyek Stripe sendiri itu kami menggunakan beberapa framework. Ada CFIR, itu jadi Consolidated Framework of Implementation Research. Mungkin rekan-rekan yang terbiasa melakukan implementation research familiar ya dengan framework ini. Terus juga ada juga Organizational Social Context Framework, terus juga ada Socio-Ecological Model. Nah, kami di sini lebih menyoroti untuk yang temuan pertama ini terkait IR-nya begitu. Nah, kalau di IR sendiri mungkin juga rekan-rekan familiar bahwa ada banyak output kan yang bisa kita lihat, outcome. Jadi misalnya acceptability, terus juga fidelity, terus adoption. Nah, ini lebih menyoroti ke arah scaling up-nya. Itulah kenapa asal muasalnya lah awal-awalnya gimana kita bisa mempublikasikan ini. Ini sudah mulai masuk ke ini ya papernya. Jadi di background ini kami lebih menceritakan terkait scaling up-nya. Jadi scaling up itu sendiri sebetulnya bukan hal yang baru di dunia kesehatan, tapi masalahnya adalah definisinya masih banyak, masih luas banget, terus juga framework-nya masih banyak begitu. Jadi untuk definisinya sendiri itu tuh bisa bervariasi dari pilot study yang sel-sel yang kecil sampai ke setting yang besar, bahkan sampai ke health system begitu. Nah, oleh karena itu kami pengen lihat nih, karena kami sudah memiliki data-data terkait ERAPO di Indonesia, kami ingin menjadikan ini kayak semacam pembelajaran yang bisa dijadikan ya kayak case study begitu ya untuk di scaling up outcome ini. Nah, di sini kami lebih menyorotinya bagaimana ERAPO ini ter-scale up, terus siapa aktornya, terus juga strateginya bagaimana, terus overall prosesnya bagaimana, begitu. Oh ya, terus yang di sini juga kami lebih fokus ke, kalau kami sebetulnya sih bilangnya program ya, cuman ini memang agak kontroversial. Ada yang bilang aktivitas, ada yang bilang program, tapi lebih ke imunisasi polio begitu. Metodenya sendiri, ini jadi kami melakukan pengumpulan datanya sebetulnya ada 2 macam. Fokusnya memang mixed method ya. Pertama survei, terus dilengkapi oleh KII, juga dilengkapi dengan literatur yang sudah terpublish maupun yang terpublish melalui artikel ilmiah maupun yang populer begitu. Konteksnya kami menyorotinya di Indonesia baik dari nasional maupun subnasional level. Hasilnya mungkin ya lebih ke hasilnya. Ini terkait hasilnya kami membahas kalau di paper yang itu pertama kami membahas dulu konteksnya. Tapi paragraf 1-2 mungkin saya skip aja karena ini tentang Indonesia. Jadi ya kita sudah tahu bersama lah ya. Nah, terkait ERAPO sendiri, ini sebetulnya merupakan bagian dari Expanded Program on Immunization. Jadi awalnya itu 1988 kan ada WHA. Nah, itu di situ baru ada muncul inisiasi melakukan eradikasi polio. Awalnya secara global itu. Nah, di Indonesia sendiri program ERAPO ini atau kegiatan ERAPO itu ada di bawahnya Direktorat Pengendalian Pencegahan Penyakit dan Surveillance Kesehatan. Nah, di bawahnya direktorat itu dulu istilahnya masih subdit ya. Kalau sekarang kan sudah substansi. Jadi ada subdit imunisasi dan subdit surveillance yang lebih kayak fokus ke polio. Tapi ini punya peranan yang berbeda. Kalau imunisasi ya jelas ke imunisasinya. Kalau surveillance lebih ke surveillance AFP gitu. Kemudian sedikit history dari ERAPO ini. Jadi 81 udah mulai ada vaksinasi pemberian oral vaksin polio, terus juga mulainya kalau di Indonesia itu bisa dibilang mulai itu 91, terus kayak terimplementasi penuh itu 95. Nah, yang dimaksud dengan
fully implemented itu maksudnya bukan hanya imunisasinya yang jalan, tapi juga dari surveillance-nya juga jalan gitu. Ini aktornya. Nah, findings pertama yang mungkin saya mau share itu terkait timeline. Jadi kalau timeline sebetulnya kami juga udah sempat bikin brief report juga, nanti bisa teman-teman akses. Tapi ini kalau yang di paper, kami lebih deskripsikan timeline-nya di Indonesia. Jadi mulainya sebetulnya kalau dari EPI, ini bukan yang ERAPO dulu ya, EPI, itu kan 77. Jadi 77 ada EPI di Indonesia, terus 81 pembelian vaksin oral itu masuk ke program imunisasi rutin, karena ini kan fokusnya kalau polio itu ke anak-anak ya, jadi dimasukkan ke rutin. Nah, terus 83 itu mulai ada data terkait cakupan imunisasi. Itu 83 ada datanya 5% seluruh Indonesia. Nah, di tahun 90 itu ujinya tercapai. Kemudian tahun 95 itu tadi saya sudah sampaikan, fully implemented, dan juga di tahun 95 ini ada poin penting lain adalah indigenous poliovirus-nya itu udah nggak ada gitu. Jadi yang terakhir ditemukan 95 gitu. Kemudian tahun 2005-2006 itu ada outbreak polio. Ini waktu itu mulainya di Jawa Barat, terus menyebar ke seluruh Indonesia begitu. Terus tahun endingnya adalah 2014 itu Indonesia bersama negara-negara di Asia Tenggara lain itu mendapatkan sertifikat bebas polio. Nah, terkait cakupan, ini mungkin akan lebih detail lagi di data yang berikutnya ya, figur berikutnya. Jadi di figur berikutnya kalau rekan-rekan lihat semua, ini scaling up, peningkatan begitu ya, paling kelihatan memang dari yang awal-awal program ini berjalan kan. Nah, di sini saya ada 2 kotak. Yang pertama yang vertikal, yang kedua yang scaling up in decentralization. Jadi awalnya, jadi kenapa kok dibagi menjadi 2 ini? Karena kami menyoroti bahwa scaling up itu tidak hanya terjadi ketika ada peningkatan yang cukup, ini saya rasa cukup tajam ya, dari 83 sampai 2002 ini ya masih ada peningkatan begitu. Tapi di sisi yang 2006 setelah outbreak itu juga sampai 2014 ketika kami selesai mengumpulkan data untuk sertifikasi itu juga ada peningkatan. Karena ini sebetulnya penurunan terjadi karena outbreak itu ya. Maksudnya bisa meningkat lagi. Jadi sebetulnya mungkin ini sedikit saya rangkum dari yang ada di paper. Jadi vertical scaling up untuk yang poin pertama ini, yang di sebelah kiri ini, itu sebetulnya ada referensi yang sudah bilang ini namanya vertical scaling up nih. Jadi yang disebut dengan vertical scaling up itu di mana suatu program itu menjadi prioritas begitu, dan ada kayak peningkatan yang secara masif yang dilakukan secara struktural vertikal. Jadi kalau ngebayangin, kalau kami gampangnya adalah kayak di program di era sentralisasi meningkat tajam gitu. Nah, sebetulnya yang di era desentralisasi, literatur lain tuh bilangnya ada yang ideal namanya horizontal scaling up. Jadi ada proses paralel atau replikasi dari scaling up yang ada di daerah-daerah desentralisasi. Itu ada teorinya begitu. Nah, cuman masalahnya di Indonesia ini kami nggak bisa bilang ini adalah horizontal scaling up, karena temuan kami itu menunjukkan bahwa kayak penambahan coverage imunisasi itu sebetulnya bukan karena masing-masing daerah baru itu dia meningkat, tapi lebih karena jumlahnya tambah, jadi coverage-nya ikut nambah gitu. Kalau misalnya lebih jelas mungkin di figur yang selanjutnya. Jadi di sini secara garis besar sebetulnya terlihat bahwa daerah baru itu cakupannya lebih rendah daripada daerah lama. Katakanlah misalnya di Jawa Barat begitu ya. Di Jawa Barat sebelum desentralisasi, ini yang garis putus-putus ini maksudnya adalah cut off-nya sentralisasi desentralisasi begitu ya. Nah,
sebelum adanya desentralisasi itu coverage-nya lebih tinggi yang daerah lama begitu, yang daerah baru masih rendah, terus baru bisa meningkat. Nah, bahkan ketika sudah ada outbreak di 2005-2006 itu cakupannya peningkatan coverage-nya lagi itu mayoritas dari yang gambar ini tertampil itu memang lebih cepat pulih daerah lama daripada daerah baru. Begitu. Kemudian di sini kami juga menyoroti kenapa kok bisa hal itu terjadi, karena memang ada beberapa permasalahan. Di sini saya menampilkan beberapa kuotasi yang kami peroleh dari KII begitu. Jadi di sini ada yang menyebutkan turnover, terus juga ada yang ini ya, dia bilang katanya apa? Ya mungkin akan menyalahkan sistem desentralisasi begitu. Ini berdasarkan hasil wawancara kami. Nah, cuman secara garis besar karena kami datanya juga sekali lagi ambil dari survei, juga dari KII, dari Career Literatur, itu sebetulnya banyak sih challenge-nya yang terlihat ketika program ini terlaksana. Jadi kalau dari survei memang banyak kan bilang sebetulnya ini sosial aspeknya lebih tinggi begitu. Tapi juga sebagian besar lain bilang kalau eksternal faktor itu juga sangat mempengaruhi. Jadi yang maksud eksternal tuh kayak misalnya politik, terus economical faktor gitu-gitu ya. Kemudian kalau dari dari yang KII itu yang 3 poin berikutnya ini. Jadi sebelum desentralisasi, jadi masa-masa awal era PO itu infrastruktur itu jelas sangat challenging ya, karena kan dulu mau nyimpennya aja di mana, kulkasnya nggak ada, untuk bawa vaksinnya bagaimana begitu, belum daerah Indonesia yang sangat luas, terus topografinya ya begitu, sedangkan ya belum juga fundingnya, karena kan Indonesia ini kan dulu low middle income country ya, jadi fundingnya memang agak susah, jadi fundingnya ini juga waktu itu masih bermasalah. Kemudian setelah desentralisasi muncul permasalahan lain, kayaknya misalnya maintenance cold chain-nya, karena perkembangannya kan bagus. Kalau dulu waktu sentralisasi awal-awal bahwa ini saya nyadur dari responden kami ya, itu bilangnya bahwa pakai cool box aja nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang kan karena teknologinya juga lebih bagus ya, harapannya disimpannya di kulkas at least begitu kan ya. Kemudian di desentralisasi juga muncul competing priorities karena sekarang masalah kesehatannya banyak, terus juga mungkin dari daerah itu merasa bahwa kasus polio tidak lagi muncul begitu. Kasusnya memang nggak ada, tapi kan untuk menyelesaikan permasalahan seharusnya, nah itu jadi banyak competing priorities, terus juga stigma ya, community hesitancy itu juga tampak begitu, disampaikan juga oleh informan-informan kami. Juga kalau dari sisi health system-nya yang poin terakhir ini, jadi yang misalnya banyak perubahan staff, terus komitmennya juga berkurang ya dari sektor kesehatan, monitoringnya berkurang, limited gitu. Nah, jadi kalau misalnya boleh kayak dirangkum tadi yang antara scaling up di sisi di centralization era sama di decentralization era adalah seperti ini gitu. Mungkin lebih detailnya nanti bisa teman-teman tilik sendiri ya di jurnalnya. Yang menarik sih sebetulnya ini, mungkin saya highlight salah satu aja ya. Jadi ini mungkin lebih ke organisasional sama resource teamnya. Jadi kalau organisasional memang masalah kesehatan memang dari dulu tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan ya. Nah, cuman ini di polio ini ada statement, ada salah satu responden kami itu menyampaikan bahwa ini adalah kali pertama ada kayak multisektoral, keterlibatan multisektoral begitu. Karena di sini nanti walaupun MOH itu menjadi kayak stakeholder kunci, tapi juga melibatkan
melibatkan other ministry lain. Ini yang munculnya lebih ke desentralisasinya ketika setelah outbreak terutama ya. Jadi ketika 95 itu polio menjadi, kami boleh bilang, kami mungkin agak claiming bahwa ini adalah program prioritas ya, selain maternal and child health ya. Waktu itu kan banyak kan dilakukan kayak misalnya itu. Nah itu multisektoral itu sangat berperan di era-PO ini begitu waktu di desentralisasi, terutamanya karena 2005-2006 outbreak, terus kita banyak melakukan campaign gitu-gitu. Nah terus juga terkait financial faktor, misalnya di sentralisasi era itu banyak bantuan dari luar negeri begitu, dari donor-donor luar. Ya. Nah, jadi kalau dirangkum sebetulnya kami kayak menyoroti sebetulnya ada dua hal yang bisa disebut sebagai strategi implementasi yang bisa jadi pembelajaran di era PO ini. Jadi yang pertama adanya local area monitoring dan area specific planning. Jadi LAM, local area monitoring itu adalah kayak monitoring tools untuk lihat bagaimana cakupan imunisasi berdasarkan target, waktu, dan area. Jadi langsung spesifik. Nah, itu munculnya pertama memang di era PO ini waktu dia jadi program prioritas. Kemudian yang kedua kami juga menyoroti posyandu. Ini saya rasa merupakan strategi yang juga penting untuk di-highlight karena waktu itu memang sebetulnya posyandu kan bukan diperuntukkan polio ya, karena waktu itu fokusnya adalah child and maternal health. Nah, cuman karena posyandu ini kayak imunisasi polio yang oral itu ditebengkan begitu ke posyandu, itu jadi kayak cakupannya bisa meningkat banyak. Nah, masalahnya adalah ketika sudah menjadi desentralisasi, posyandu ini kan kayak kurang gaungnya nggak sebesar waktu dia sentralisasi ya, waktu era sentralisasi. Nah, itulah yang agak memperlambat. Jadi kalau dikonklusikan, ini saya copy paste aja dari papernya. Jadi untuk scaling up itu munculnya ada dua itu tadi ya. Yang pertama muncul awal sebagai vertical scaling up itu di mana awal-awal program polio imunisasi itu terlaksana di Indonesia. Terus juga MOH sebagai kayak stakeholder kunci itu akhirnya bisa melibatkan presiden sehingga program ini bisa menjadi program prioritas dan akhirnya bisa melibatkan sektor-sektor lain. Nah, yang playing important role ada posyandu, tapi sayangnya kurang bisa optimal untuk revitalisasinya. Begitu. Mungkin segitu yang bisa saya sharing. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Uca. Menarik ya pelajaran yang kita dapatkan dari scaling up suatu intervensi medis seperti ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak, mas, mbak semua untuk berdiskusi. Apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung berbicara saja, silakan langsung unmute dan sampaikan pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Apakah ada? Ada nggak ya yang raise hand? Nggak ada ya. Saya dulu deh kalau gitu deh. Aduh, jangan susah-susah. Maaf ya, Mbak, soalnya ini baru juga. Saya ingin ini Mbak konfirmasi tentang yang tadi, kenapa di Indonesia yang setelah desentralisasi itu tim katakan tidak bisa disebut sebagai horizontal scale up ya katanya tadi ya. Karena misalnya tadi Banten dan Jawa Barat gitu kan sebelum ada pembentukan Banten tentunya kan grafiknya Banten kan flat kan karena memang belum ada provinsinya kan. Nah, setelah dibentuk provinsi Banten itu kan langsung naik seperti itu. Nah, tadi saya masih agak kurang jelas kenapa alasannya tidak bisa disebut horizontal karena hanya jumlah provinsinya yang bertambah ya, tapi bukan cakupan atau seperti apa ya? Ya, thank you Mas Arka.
Jadi kan kalau kita ini kan nyorotinnya tadi grafiknya adalah terkait coverage ya, jadi cakupan imunisasinya berapa banyak. Nah, kalau misalnya horizontal itu sebetulnya ekspektasinya adalah daerah baru dia juga bisa meningkat nih cakupannya. Misal katakanlah ya dari 70 ke 75 atau ke 80 terus secara gradual naik terus gitu ya. Nah, cuman masalahnya dari data yang kami peroleh tadi itu ternyata setelah di-split itu yang sebelum dan setelah desentralisasi itu peningkatan secara besar itu bukan dari per daerah masing-masing itu Mas. Jadi lebih secara totalnya. Kalau di breakdown ke daerahnya itu sebetulnya tidak terjadi peningkatan begitu. Jadi kami nggak bisa ngeklaim kalau itu adalah horizontal. Jadi tidak merata bahwa itu meningkat secara merata peningkatannya cakupan imunisasinya. Gimana nggak ya? Gimana Mas? Iya, kebayang. Jadi tadi sih saya ngebayanginnya, saya anggap kan Jawa Barat dulu kan besar ya, mencakup Banten kan. Nah, kemudian ketika di-split jadi Jawa Barat dan Banten, ternyata ya jumlahnya juga di Banten nggak yang langsung meningkat secara signifikan gitu kan, karena coverage-nya yang nggak bertambah banyak ya berarti Mbak ya. Aku agak ini nggak ngerti daerah Banten. Misalnya daerah Banten apa ya masuk Banten? Misalnya Tangerang lah ya. Tangerang dulu maksudnya Jawa Barat misalnya begitu. Dia kan di Tangerang itu punya cakupan nih. Misalnya cakupan imunisasi polionya katakanlah 70. Itu waktu masih desentralisasi. Tapi dia gabung ke Jawa Barat kan ya. Nah, cuman setelah di breakdown ketika sentralisasi untuk pindah ke desentralisasi, hasilnya ternyata dia nggak naik gitu Mas. Padahal dia kan area tersendiri kan sebetulnya. Nah, terus tadi juga mungkin agak kurang terlihat di grafik sebelumnya karena itu secara provinsi ya. Kalau provinsi kan memang besar, padahal desentralisasi ini kan terjadi juga di daerah kabupaten juga kan. Ada kabupaten juga melakukan pemekaran gitu. Ya, semoga tidak membingungkan ya. Ya, makasih Mbak Uca, jelas kok. Ya, saya persilakan lagi bagi Ibu dan Bapak, Mbak dan Mas yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi. Yeay. Aku senang kalau Ya, soalnya punya pertanyaan lagi, tapi saya mempersilakan yang lain dulu. Wah, ini sepertinya belum ada nih ya, jadi kayaknya harus saya lagi tanya nih. Untuk menyelingi Mas Arka, biar nanti Mas Arka tanya lagi, saya tanya dulu. Untuk yang beberapa paper yang ke depan, Mbak Uca, fokusnya lebih kemana Mbak? Untuk beberapa paper di sini. Iya, jadi kami yang under review sekarang ada 2 ini Mal. Kalau yang satu fokusnya juga terkait pembelajaran, dilihat dari sisi IR-nya begitu ya, tapi outcome-nya beda. Kalau ini kan tadi scaling up. Kalau yang udah under review terkait sustainability. Terus juga ada satu lagi yang under review itu terkait bagaimana kondisi program ERAPO ini di masa pandemi begitu. Nah, kedepannya memang kami masih mau bikin paper lagi sih, karena tugas kami adalah mendiseminasikan data-data yang diperoleh. Tapi mungkin belum bisa sharing ya sejauh apa. Tapi intinya adalah nyuplikin dari hasil temuan atau mungkin nambah-nambah dari yang hasil sekarang gitu. Rencananya sih gitu sih kasarannya. Oke. Jadi so far kalau untuk diseminasi banyak paper itu tadi yang aku tertarik juga di kala pandemi itu kayak menarik untuk besok disimak. Terus kemudian yang kedua sedang yang jalan dari Project Polio ini pelatihan pemangku kepentingan ya kemarin itu ya yang dielaborasikan dengan IR itu. Apakah itu juga besok akan didokumentasikan dan jadi paper juga? Iya, mungkin kemungkinan begitu. Tapi ini masih diskusi kami. Jadi memang diseminasi kami bentuknya banyak ya. Jadi dulu waktu awal-awal juga sempat minta bantuan Medcom untuk bikin grafiknya dari temuan kami dibentuk dari jadi policy brief. Terus ini ada paper. Terus juga kami mendiseminasikan ke stakeholder. Sebelumnya kami kalau yang kemarin yang sudah terlaksana itu ke universitas-universitas mitra gitu, harapannya mereka yang akan engage stakeholder yang di daerahnya.
Terus ke depannya ya mungkin ya paper-paper lain. Begitu. Ya itulah. Menarik. Sip. Thank you, Mal. Ya, Ya. kayaknya itu aja. Juga ada lagi yang ingin diskusi, yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke, kita trigger dulu ya. Ini saya ada pertanyaan lagi nih Mbak Uca nih. Mungkin ini bukan yang menjadi fokus dari papernya Mbak Uca dan tim sih, tapi tadi saya lihat di tahun 2005-2006 itu ada salah satunya vaccine derived poliovirus outbreak. Nah, itu gimana ya Mbak kejadiannya dulu? Maksudnya dia outbreak karena vaksinasi, karena imunisasi seperti itu atau gimana sih ceritanya dulu tuh yang 2005-2006? Ini nanti bisa kita ini di paper selanjutnya sebetulnya itu lebih detail di situ, tapi sekilas aja. Jadi 2025 itu ada outbreak polio. Nah, outbreak polionya VDV itu sebetulnya kayak ada importasi gitu Mas. Jadi virus polio ini ada 3 macam, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu. Nah, terus waktu 2005-2006 itu ada importasi kasus dari Nigeria kalau nggak salah. Semoga tidak salah info ya. Gitu di Jawa Barat. Nah, terus importasi kasus 2005 di Jawa Barat itu menyebar, terus membuat kayak melakukan surveillance-nya kan lebih gencar kan. Nah, di situ ketahuan juga ternyata ada juga VDPP outbreak yang terjadi di Madura di 2006. Jadi karena cakupannya rendah, menyebabkan anak-anak itu terkena kena virus polio. Cakupan imunisasinya rendah. Jadi kalau kita tahu kan kalau imunisasi cakupannya rendah berpotensi untuk menjadikan mudah tertular ya. Gimana ya? Ya kan? Setelah gitu. Berarti ada outbreak dengan gejala klinis, tapi yang disebabkan oleh jenis poliovirus yang berasal dari imunisasi gitu, Mbak? Atau gimana? Dan Jadi gejalanya sama? Jadi kalau polio itu kan sebetulnya gejala klinisnya kan banyak kayak penyarunya ya. Maksudnya ada beberapa yang lain. Nah, sebetulnya kasus polio sendiri itu data terakhir tuh, jadi ada penemuan kasus. Sebetulnya kasus polio yang terakhir ketemu 9 berapa gitu. Itu aja jumlahnya cuma berapa puluh lah. Jadi kalau untuk kasus polionya sendiri jarang. Sekarang udah jarang banget. Di 2000-an itu juga jarang. Nah, yang kita lihat dari AFP-nya, Mas. Para acute flaccid paralysis. Jadi itu yang lebih, jadi lumpuh layu lah gampangannya. Tapi itu belum tentu polio gitu. Nah, itu yang dilihat. Karena banyak ini sudah dites. Jadi kalau polio itu kan testingnya dari feses ya, dari feses. Nah, setelah dilakukan uji itu ternyata bahwa itu kayak menandakan bahwa cakupan imunisasinya kurang gitu. Jadi karena cakupan imunisasi kurang, terus kayak virusnya jadi lebih mudah masuk ke orang. Gitu. Muter-muter. Oke, mungkin Mbak. Nanti kita nantikan juga publikasi selanjutnya yang membahas lebih detail lagi. Akan tentang apa, Mbak, yang publikasi selanjutnya? Sustainability, Ininya, Mas. topiknya. Sustainability. Jadi bagaimana program itu lebih kayak sustain gitu di era desentralisasi. Ya, begitu. Oke, menarik. Ada lagi kah dari yang lain yang penasaran tentang papernya Mbak Uca atau penasaran dengan Mbak Ucanya? Tidak. Mungkin bisa berbagi Mbak Uca prosesnya sampai akhirnya approve dan kemudian dipublikasikan di jurnal internasional. Mungkin aku mencoba, mungkin kita punya sisa waktu, mungkin itu jadi sesi yang menarik untuk sharing di waktu yang Iya Mbak, BMC public health proses susah nggak sih Mbak? kayak behind the scene-nya dari kamu mungkin yang kurasi ketika wawancara sampai mungkin akhirnya sudah di-publish. Oke, boleh. Menarik juga ini. Ini cuman ya tadi makanya di awal-awal saya bilang saya newbie ya, karena ini paper pertama yang publish begitu kan. Dan ini juga kerja keras tim begitu. Nah, sebetulnya kalau kami di Polio itu kan kami bikin paper, sekali bikin langsung beberapa gitu.
Jadi misalnya waktu saya bikin scaling up ini, Mbak Lutfi in charge leading untuk yang sustainability. Nah, ketika kami mulai kumpul data 2018, 2019, terus 2020, kami udah dapat hasilnya tuh, udah selesai analisis baik kuantitatif maupun kualitatifnya. Terus kami mulai nulis ini gitu. Nah, di Polio ini untuk menulis itu kami juga kemarin sempat untuk kayak apa ya, mengkhususkan waktu untuk menulis begitu. Jadi kami sempat meeting beberapa hari fokus untuk nulis, akhirnya terus bisa dipublikasikan. Nah, kalau yang ini sebetulnya saya submit sebelum Mbak Lutfi setelah Mbak Lutfi submit. Jadi yang paper sustainability itu kami sama-sama mau submit ke BMC Public Health. Mbak Lutfi submit bulan November, saya submit bulan Desember. Nah, cuman yang punya saya ini, yang scaling up itu terus akhirnya lebih cepat direview dan lebih cepat dapat komen, akhirnya lebih cepat publish. Nah, Mbak Lutfi yang in charge di sustainability itu reviewernya kayaknya entahlah ya, aku agak kurang, nanti mohon rekan-rekan lain yang terbiasa submit jurnal juga mungkin bisa menambahkan. Sepertinya tergantung reviewer begitu ya. Nah, yang reviewer yang satu yang terkait paper sustainability itu kayaknya lama gitu ngecek papernya. Jadi dia udah accepted, udah setuju nih untuk mereview paper ini misalnya gitu. Nah, cuman dia proses reviewnya lama. Jadi kami dapat feedbacknya juga lama karena kan kayak gitu harus kayak tunggu ketiga reviewer udah kumpul semua baru bisa diberikan ke authors gitu. Nah, terus udah selesai di review. Kalau di BMC Public Health itu kemarin kami dikasih waktu 1 bulan untuk revisi. Jadi setelah revisi, terus direview ulang, baru keluar keputusannya. Gitu. Cuman balik lagi ya, kalau paper kan tergantung jurnal yang dituju toh. Jadi ya mungkin berbeda tergantung jurnalnya. Jadi in total berapa ya? Berapa bulan? Kalau yang ini cuma berapa bulan sih? Open access nggak sih Mbak? Ini Mbak, BMC Public Health. Open access Mas, iya. Jadi kalau yang ini kemarin. Wow, ya itu $3.000. 3.000 ya. $3.000. Benar ya? Per paper ya? $3.000. Yoi, agak ini sih pricey. Nice. Main mahal ya? Mahal. Terus nggak tahu juga nih UGM masih bisa nggak ya, mungkin rekan-rekan yang lain. Jadi kalau dulu kan kayaknya bisa dapat subsidi ya dari universitas gitu. Nah, kalau yang ini memang karena kami fokusnya proyek ini ya, proyek Polio ini fokusnya untuk diseminasi, jadi kami udah budgetkan untuk publikasi begitu. Cuma untuk proyek-proyek lain saya kurang tahu nih. Kalau misalnya bisa kita ajukan WAVE bisa. Waktu itu ingat Mas Henry pernah ngajukan, jadi kita bikinkan surat dari Tropmed, terus dia dapat WAVE, nggak bayar. Tapi sebelum submit paper Kak atau gimana? Sebelum. Oke. Ya. Nah, itu lumayan sih kalau bisa minta WAVE ya. Itu free waktu Mas Henry publish itu free. Kriteria buat free apa Mbak? Apa? Kriteria, maksudnya apakah ada kriteria khususnya biasanya? Karena ini memang harus menjelaskan ya bahwa memang ini tuh paper ini misalnya individu, kemudian tidak ada pendanaan gitu ya, itu memang harus dijelaskan di suratnya itu bahwa memang istilahnya nggak punya uang gitu ya, karena nggak ada yang mau kasih funding untuk publish ini gitu. Menarik. Lumayan 3.000. Ya, tapi kalau BMC itu di awal suratnya, jadi pas lagi submit, pas itu di awal. Emang agak tricky ya. Submit awal gitu udah. Agak tricky kan, takutnya kalau kita minta WAVE terus nanti nggak di accept gitu ya. Mempengaruhi nggak ya, Kak? Tapi pasti mereka akan melihat ini kok seberapa penting juga istilahnya topiknya, jadi nggak akan mempengaruhi gitu. Ya buktinya Mas Henry bisa publish gitu ya.
Ya kalau untuk tadi yang reviewnya lama itu memang tergantung reviewernya. Kayak kemarin saya diminta review gitu, udah harusnya 2 minggu, terus saya kelupaan sampai diingatkan. Oh iya. Pengakuan reviewer. Gitu kan biasanya ada. Memang masing-masing jurnal itu kadang waktunya sebentar ya, kayak buletin WHO itu hanya dikasih waktu 2 minggu kita untuk nge-review, tapi ada satu lagi yang saya mau nge-review ini dikasih waktu 45 hari untuk nge-review, itu kan agak lumayan lama ya. Tapi kalau yang 2 minggu itu kan kemarin sampai di email ini udah sampai dikasih formnya, nggak usah lewat sistem gitu supaya bisa diterima reviewnya, macam-macam gitu, beda-beda. Kemarin sebetulnya yang satunya yang terkait sustainability itu kami agak ketar-ketir, soalnya udah 4 bulan submit kok nggak dapat hasil review. Dulu aku 3 bulan yang paperku pertama. Baru dapat reviewnya itu 3 bulan. Bervariasi ya Kak? Iya. Bahkan satu jurnal pun bisa waktunya beda-beda. Iya. Ya, makasih ilmunya Mbak Uca dan informasinya bagi teman-teman yang lain. Apa masih ada yang ingin diskusi lagi, ingin bertanya lagi? Atau mungkin pengalaman ini tadi pengalaman subsidi oleh UGM, kalau tadi kan pengalaman wave ya, wave biaya. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang punya pengalaman mendapatkan subsidi dari UGM, mungkin bisa cerita dapat berapa persen atau ada ceilingnya, angkanya, nominalnya, kayak gitu. Nusuli narsum yang tepat kayaknya. Gimana Mbak? Kan dulu kayaknya pernah cerita-cerita Mbak Nuzul dengan pengalamannya Mas Anggi juga. Oh iya, kalau yang masalah itu, jadi sebenarnya kalau mau minta waiver kayak tadi, tergantung jurnalnya tuh mintanya di fase awal atau bisa di tengah-tengah atau di akhir. Terus kalau misalnya nggak terpaksanya harus bayar sendiri, nanti dari fakultas itu akan reimburse FPC-nya itu maksimal 16 juta kalau nggak salah. Nah, nanti kalau lebih dari 16 juta itu diminta untuk bayar sendiri kayak gitu. Beberapa kali suami saya sih udah melakukan itu ya, tapi dengan syarat memang yang minta reimburse itu adalah dosen atau tendik tetap yang ada di UGM. Jadi mungkin nanti mintanya via Pak Doni atau Pak Yodi gitu Mbak Uca, atau lewat Mbak Lutfi kali ya. Kemudian nanti setiap tahun itu ada, kalau tidak salah 3 kali periode itu ada bantuan hibah publikasi internasional. Jadi nanti misalnya jurnalnya Mbak Uca ini Q1 ya Mbak Uca ya, BMC Public Health. Nah, itu nanti bisa dapat kayak reward gitu loh, reward publikasi. Cuma memang syaratnya yang mengajukan itu peneliti pertama, first author atau corresponding author itu adalah dosen atau tendik tetap di UGM kayak gitu. Nanti ngajuinnya lewat Simaster kayak gitu sih. Lumayan, Q1 bisa dapat 25 juta kalau nggak salah. Berarti lumayan ya kalau misalnya nggak dapat ganti dari proyek, bisa dapat ganti dari situ ya misalnya ya. Bener banget Mbak. Terus kalau yang APC itu kayaknya nanya ke Pak Yodi deh, maksudnya karena itu di bawahnya Pak Yodi ya, untuk penggantiannya itu di level fakultas. Lumayan loh Mbak, bisa ini bisa dapat bisa lobby Pak Yodi tuh. Lobby ya. Oke Mbak. Sayangnya masih dari sisi dosen tetap atau tendik gitu ya. Semoga nanti depan-depan staf di pusat bisa ya Kakak. Bener. Amin. Ya akan tekor Mbak fakultas nanti. Banyak banget publikasinya semuanya. Tapi kemarin info dari Mas Anggi untuk penggantian APC tahun ini udah ditutup, padahal ini masih bulan Juni ya, karena slotnya udah penuh, mungkin duitnya fakultas habis atau gimana, nggak tahu. Ada kuotanya mungkin. Tapi minta confirm ke Pak Yodi aja kali ya, maksudnya masa baru tengah tahun udah ditutup sih gitu. Terus Mas Hendri tuh pernah nginfo katanya
kalau kita punya Haris itu tetap bisa minta reward yang tadi yang hibah publikasi. Tapi sudah aku confirm sih ke bagian BPP tetap nggak bisa. Haris yang dimaksud itu adalah si master, yang artinya adalah harus staff tetap gitu di UGM kayak gitu sih. Ya, mungkin bisa juga disampaikan ke proyek-proyek yang memang kebetulan pas lagi nulis paper, first author-nya memang dosen tetap gitu ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan tuh untuk teman-teman yang lain. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita tutup ya. Atau ada yang nggak rela kita berpisah dengan Mbak Uca? Ada yang belum rela pisah? Terus terdiam semua. Masih. Aku setuju. Kau jawab sendiri. Gak apa-apa, nanti kita masih bisa tetap ketemu di kesempatan selanjutnya. Kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih banyak Mbak Uca telah berbagi pengalamannya dan tim. Tetap semangat untuk memproduce tulisan-tulisan yang berkualitas seperti yang barusan disampaikan. Apalagi ya, apa sih biasanya salam penutup tuh? Iya, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah datang dari Pusat Kedokteran Tropis maupun dari pusat kajian lain, dari Ibu Bapak staf pengajar, staf tenaga pendidikan. Terima kasih telah menyempatkan hadir. Salam sehat semuanya, tetap jaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita semua. Selamat siang, selamat makan siang. Terima kasih dan sampai jumpa di acara Brown Bag selanjutnya. Terima kasih Mas Aka, Mbak Uca, makasih. Terima kasih semua. Jangan lupa nanti jam 5 datang ya. Saya tahu itu pas maghrib. Tapi yuk datang ya. Siap. Ya siap, terima kasih Mbak. Mari semuanya. Iya, izin live.